Sekilas gambaran tentang AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. AKM dan survei karakter terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Bentuk soal AKM akan diperkenalkan kepada siswa yang mengikuti simulasi UN tahun ini, sehingga ada kemungkinan pula bentuk-bentuk soal tersebut juga akan keluar saat UN utama nanti. Sedangkan bagi guru juga akan diperkenalkan bentuk soal AKM sebagai gambaran bagaimana mengelola proses pembelajaran ke depannya dan bagaimana melakukan penilaian dengan bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM yang diperkenalkan kepada guru tidak terbatas hanya untuk guru mata pelajaran yang di UN-kan saat ini, akan tetapi untuk semua guru mata pelajaran. Artinya, bentuk soal AKM merupakan bentuk soal lintas kompetensi, lintas bidang, dan lintas mata pelajaran. Tidak lagi membedakan mata pelajaran secara signifikan, akan tetapi melihat sebuah kompetensi sebagai gambaran utuh dari puzzle berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran yang ada akan menjadi tools untuk membentuk kompetensi tersebut. Menurut Pak Menteri, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Kompetensi minimum ini dibutuhkan oleh siswa untuk bisa belajar apapun materinya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Selanjutnya, Pak Menteri juga menjelaskan bahwa AKM ada dua, yaitu literasi, yaitu baca tulis, dan numerasi. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan, serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dia menekankan literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi, bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Tahun ini AKM dan survei karakter akan diuji cobakan, baik pada siswa maupun guru. Rencananya tahun 2021 AKM dan survei karakter sudah diterapkan sebagai pengganti UN. Sekelumit cerita dari rekan yang sudah mengikuti AKM guru di SMK dan SMA. Setelah submit, ada perintah mulai mengerjakan. Benar juga, redaksi soalnya panjang-panjang, bahkan ada yang sehalaman, banyak gambar, grafik, tabel, dan diagram. Menjawabnya pun ada yang dengan mencentang, boleh lebih dari satu. Ada yang memilih salah atau benar, pilihan ganda, dan ada pula yang uraian. Untuk yang jawaban berupa uraian, ini dibatasi jumlah karakternya. Soal hanya durasi 30 menit. Tetapi yaitu, kita harus membaca dan memahami stimulusnya terlebih dahulu. Terkadang harus mengulang agar lebih mengerti. Ketika menjawab pun, kita terlebih dahulu harus membandingkan, mengidentifikasi, menganalisa, dan juga menyimpulkan terhadap permasalahan yang ditanyakan. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Kita pun benar-benar harus berkonsentrasi agar bisa menalar dengan baik. Setelah selesai, ternyata masih ada soal sesi berikutnya, yaitu survei karakter. Jumlahnya 13 buah dengan durasi 30 menit. Kali ini berupa soal pilihan ganda yang berisi kasus-kasus yang redaksinya lebih pendek. Tepatnya soal-soal yang sesi 2 ini mengarah pada penilaian kepribadian. Jadi, kita diminta memilih alternatif jawaban yang menurut kita tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Itulah gambaran soal AKM dan survei karakter. Semoga dapat memberikan pencerahan.